Halo pemirsa, selamat sore. Hai, selamat sore, bertemu lagi di Ngopi, Ngobrol Pintar. Seperti biasa kita bakal menemani Rabu sore kamu dengan topik pembahasan yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa. Betul sekali. Dan di Ngopilah nih, biasa kita akan mengundang anak muda berprestasi dari Kalimantan Selatan. Dan bukan cuma hanya sekedar berprestasi ya, tapi juga pastinya menginspirasi kita dong. Betul banget. Dan semoga para pemirsa di rumah dalam keadaan sehat selalu, bahagia juga, dan bisa menyimak dengan maksimal topik kita hari ini. Betul Mela, sekali, karena topik kita hari ini benar-benar menarik banget itu. lah nih. Kita lagi-lagi ngebahas tentang dunia pendidikan. Benar, ini penting banget nih bagi semua orang ya, terutama buat orang-orang yang mungkin masih susah untuk akses pendidikannya, Mela ya. Betul sekali, apalagi kan pendidikan ini adalah hak ya, hak untuk semua anak di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, pemirsa. Yang namanya anak-anak itu punya hak untuk sekolah ya, pastinya. Kita punya hak untuk belajar, kita punya hak untuk menggali lebih banyak tentang ilmu pengetahuan, apalagi kan ada yang namanya 12 tahun wajib belajar ya. Benar ya. Jadi semuanya harus dapat hak pendidikannya. Dan episode Ngopi hari ini pemirsa ya, kita akan membahas tema mengenai pendidikan untuk semua. Kita juga mengundang komunitas yang mereka ini bagus banget Mela ya. Betul sekali. Mengadakan gerakan atau kegiatan yang bermanfaat buat anak-anak di Bandung, Kalimantan Selatan. Betul sekali. Mereka mengadakan sekolah gratis untuk anak-anak di jalanan. Betul gitu. sekali. Dan kalau ngomongin tentang pendidikan tadi ya, pastinya kadang kita bingung lah nih, bisa nggak sih orang biasa kayak kita turut membantu gitu, memberikan pelajaran, mengajar anak-anak yang bisa dibilang kurang beruntung ya dalam mendapatkan pendidikan formal gitu. Nah ternyata ada tempatnya nih lah nih, ada tempatnya di Kalimantan Selatan ya, dan bahkan katanya juga sampai luar provinsi Kalimantan Selatan ya, gerakan komunitas yang satu ini. Benar, kita akan mengundang teman-teman dari komunitas Sekolah Rakyat Merdeka. Betul sekali. Ada bersama kita ada Naufal dan juga Nadia. Hai, selamat sore. Sore. Apa kabar? Ya, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Bagus banget rompi nih. Betul. Harus tadi bawa dua lagi. Oh iya. Boleh nanti Jadi ya. pengurus gitu. Betul banget. Oke. Nadia sama Naufal ya. Tadi dari mana nih sebelum mampir ke Studio TVRI Kalimantan Selatan? Nah, kalau dari aku sih kan dari rumah aja, dekat dari Oh, sini. deket ya? Iya. Kalau saya pribadi dari kampus Kak tadi ada yang diurus Langsung dulu. ke sini ya. Langsung Berarti kesini. ini lagi bolos ya? Enggak Kak. Enggak. Udah. Berarti Udah kalau selesai. Naufal ini kayak gini, habis belajar dia mengajar. Kita lagi bolos tadi. Betul. Oke, tema kita adalah pendidikan untuk semua, yang pastinya sangat bersangkutan dengan dua narasumber kita hari ini ya. Dan kita mau mengangkat tentang Sekolah Rakyat Merdeka yang ada di Kalimantan Selatan dan juga tadi katanya di Kalimantan Tengah bahkan juga ada ya. Iya. Oke, tapi kita mau kenalan dulu nih. Kita mau tahu apa sih maksud Sekolah Rakyat Merdeka ini? Apalagi kan kita juga ada program ya dari pemerintah pusat Sekolah Rakyat gitu. ya. Tapi ini Sekolah Samakah Rakyat atau beda, Merdeka. Kak, gitu ya? Betul. Mungkin siapa ini yang mau jelasin, Noval atau Nadia? Boleh sih dulu lihat. Noval ya, Boleh, oke Kak, silakan. Oke, baik Kak. Untuk perbedaannya sendiri antara kami itu kan komunitas Kak ya. Jadi basisnya itu adalah komunitas yang kemudian juga berlandaskan gerakan kolektif dan juga prinsip kolaborasi Kak atau mutual aid tadi. Nah, jadi untuk perbedaannya tadi seperti itu, dan untuk pembelajaran yang biasanya kami lakukan itu juga berbeda dengan yang punya pemerintah sekarang Kak, yang program sekolah rakyatnya gitu. Oke, Kalau jadi Sekolah Rakyat Merdeka sendiri mulai kapan ini berdirinya, Noval? Kalau berdirinya itu mulai tahun 2021 Kak. udah 5 tahunan berarti ya? Udah kurang lebih 5 tahun. Dan base-nya di? Base-nya ada di Banjarbaru, awalnya di Banjarbaru, kemudian juga di Banjarmasin. Oke, Kalimantan Selatan berarti ada berapa wilayah itu untuk Sekolah Rakyat Merdeka? Ya. Banjarmasin, Banjarbaru. Kalau sekarang itu ada 3 Kak, dan kita masih coba pengembangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Barabai. Dalam proses nih ya. Iya, Oke. masih dalam proses Nah, pengembangan. Naufal sama Nadia nih di Sekolah Rakyat Merdeka ini sebagai apa kalian ini? Kalau dari aku sendiri Kak, aku megangnya di wilayah Banjarmasin. Jadi itu sebagai ketua koordinator Sekolah Rakyat Merdeka Banjarmasin khususnya. Oke, ampunnya Banjarmasin. Jangan main-main.
Oke. Terus kalau Novel sendiri? Kalau Ulun kebetulan di Kalselnya Kak, atau Oke. Komunitas Sekolah Rakyat Merdeka Kalselnya yang bantu mengkoordinir teman-teman di Banjarmasin dan chapter-chapter yang lain Banjarbaru dan juga Martapura sekarang. Oh, jadi ada provinsinya juga ya. Betul. Kalau nasionalnya ada nasionalnya. Kalau sekarang belum ada Kak, Belum ada. tapi ada jaringan-jaringan lain. Waduh, koordinator nasional luar dana gitu ya. Siap. Jadi siswanya. Tapi ini menarik loh ya. Maksudnya kita kedatangan Nadia yang bisa dibilang koordinator wilayah Banjarmasin ya, dan juga Novala sendiri koordinator di Provinsi. Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kalau untuk secara general perbedaan cara kepengurusan antara Banjarmasin, antara daerah ya, wilayah dan juga provinsi itu gimana sih sebenarnya? Kalaunya perbedaan secara generalnya aja kayak kalau dari wilayah itu memang yang mengkoordinir secara keseluruhan atau ibaratnya tuh birokrasi terkait dengan perizinan dan lain sebagainya itu yang mengkoordinir dari Kalsel biasanya yang mengarahkan sekiranya program ini tuh nanti dijalankan di wilayah atau di Banjarmasin seperti ini ya. Nah, jadi Banjarmasin itu mendapat informasi turunan misalnya kayak gitu. Jadi di Banjarmasin dikelola oleh koordinatornya kayak gitu yang mendapat arahan dari Kalsel. Biasanya juga dari Kalsel tuh kayak menyediakan beberapa aturan yang memang harus diterapkan di perwilayahnya masing-masing. Oke, mengkoordinirnya Iya, ya. betul, Kak. Tapi kalau dari segi konsep Sekolah Rakyat Merdeka ini seperti apa? Kegiatannya, bentuknya itu bagaimana tuh? Bisa jelasin nggak? Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri itu Kak, itu ada berbagai program yang kami lakukan, tapi yang ibaratnya itu sering dilihat orang itu adalah kegiatan lapakan kita yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin dan juga Martapura itu tadi. Nah, untuk konsep lapakannya ini kami itu terinspirasi oleh sistem Among yang diterapkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang dimana dalam hal ini itu menekankan pada pemikiran kritis dan juga berkesadaran yang lalu kemudian juga nilai untuk si murid itu bukan diposisikan sebagai murid akan tetapi sebagai yang bisa memberikan pandangan juga Kak, bukan cuma menerima aja. Nah, kemudian juga gurunya bukan cuma untuk sebagai seorang motivator, juga fasilitator. Nah, dalam hal ini contoh penerapannya dalam lapakan Kak. Nah, di lapakan ini biasanya kami itu menyediakan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan isu-isu yang lagi hangat atau kemudian juga isu-isu sosial budaya dan pendidikan juga yang kami kemas sedemikian rupa sehingga anak-anak atau peserta yang mengikuti kegiatan kami itu bisa menerima sesuai dengan fasenya Kak. Seperti itu. Kemudian juga didampingi oleh fasilitatornya. Fasilitator ini adalah para pengurus yang bertugas di kegiatan-kegiatan kita. Contohnya tadi di lapangan mereka itu mendampingi, mengarahkan bahwasanya ini yang digambar ini begini sesuai dengan tema yang sudah kami tentukan biasanya seperti itu Kak. Oke. Nah, tadi juga ada dibilang kan kalau yang sering kelihatan itu adalah kerja lapangannya gitu. Iya, betul. Tapi Lapakan, ya. betul. Kayak gitu. Berarti maksudnya ada program-program Yang lain lain, juga di iya. dalam ini. Ada. Apalagi selain Iya, lapakan boleh itu? nih. Noel. Banyak sih Kak sebenarnya kan selain daripada fokusnya pada anak-anak, biasanya kan program lapakan rutin itu sasarannya anak-anak umum ya Kak. Karena kita ngadainnya di ruang publik yang terbuka, otomatis anak-anak yang di taman tuh bakal main ke tempat kita gitu. Jadi memang tidak bisa diukur apakah anak tersebut bersekolah kah, marginal kah, karena memang random aja gitu. Tapi ada juga beberapa program yang khususnya di isu literasi juga kayak program diskusi bedah buku. Nah, itu kita sasarannya tuh pemuda, mahasiswa umum lah seperti itu. Biasanya kita berkolaborasi juga sama beberapa komunitas. Jadi memang diskusi bedah buku ini kita gunakan sebagai pergerakan literasi juga karena nggak hanya menyasar anak-anak aja nih. Bagaimana juga kita sebagai pengurus pemuda itu mendapatkan asupan literasi. Jadi dibedah bukunya dari sana. Nah, lalu didiskusikan. Kadang kan kita menanggapi ini perihal misalnya saat ini banyak orang yang belum baca karena misalnya kesedikitan punya waktu seperti itu. Maka kan ikut program diskusi bedah buku ini salah satu cara lah mereka biar bisa menambah wawasan baru secara singkat. Nah, seperti benar, itu. ya. Jadi selain daripada itu juga ada program mendongeng sih. Tapi mendongeng ini biasanya diimplementasikannya di program lapakan rutin per minggu. Sekalian ya. Tapi selang-seling kayak gitu. Itu yang mendongeng juga dari pengurus relawan kami yang udah dilatih juga seperti itu. Ya, jadi ada ininya juga Kak. Kalau boleh nambahkan ini kita ada upgradingnya juga namanya. Jadi untuk pengurus itu
kita bekali Kak untuk bagaimana mereka mendampingi di lapangan, kemudian juga soft skill mereka melalui mendongeng, kemudian juga puisi dan lain-lain lah seperti itu. Pendekatan kepada peserta atau anak-anaknya tadi. Oke, keren. Menarik ya, jadi bisa dibilang bukan hanya bermanfaat bagi anak-anak ya, tapi untuk skill dari para Pengurusnya, pengurus ya. sendiri pun juga terus-menerus diasah supaya berkembang ya. Betul Oke. sekali Kak. Timnya sendiri ini apa nih? Ada berapa orang sampai sekarang nih tim kalian? Ya, kalau secara keseluruhan kurang lebih 70 orangan sih Kak. Banyak ya. Keseluruhan itu Wow. termasuk dengan volunteer ya? Atau pengurus saja? Untuk volunteer itu masuknya jadi pengurus langsung Kak. Oh, oke. Jadi volunteer itu berlaku pada saat open recruitment itu Iya, mereka iya, jadi iya. volunteer. Iya. Oke. Kemudian setelah proses open recruitment baru menjadi pengurus nantinya. Oke. Nah itu untuk 70 orang tadi terbagi lagi, ada yang Iya. di Kalsel, di Banjarmasin, kemudian juga Banjarbaru dan juga Martapura sekarang. Dibagi-bagi orangnya SDM-nya ya. Betul, sesuai domisili Kak. Banyak banget ya Iya, berarti ya. 70-an ya. Tapi untuk background dari pengurus atau mungkin pengajar di lapangannya tuh bagaimana? Apakah ada mungkin syarat atau mereka harus bisa apa gitu? Kriteria-kriteria Ya. tertentu gitu. Kalau untuk background dari pengurus sendiri Kak, rata-rata Kak ya, rata-rata itu anak-anak kuliahan sih Kak, Oke. para mahasiswa Iya, kita iya. kan ya. Kemudian juga ada beberapa yang latar belakangnya dari fakultas keguruan contohnya, atau mungkin contohnya kayak Nadia dari fakultas hukum juga Iya, ada dari juga. Oke. Iya. Jadi macam-macam lah untuk Iya. backgroundnya tadi. Nah, tapi rata-rata anak muda sih Kak. Berarti memang terbuka untuk umum ya. Betul Yang sekali, penting Kak. adalah mau untuk mengajar. Iya betul. Berbagi ilmu Iya. gitu. Ya. Kalau Nadia sama Noval sendiri udah berapa lama nih bergabung di Sekolah Rakyat Merdeka ini? Nadia udah berapa lama? Udah sekitar 2 tahun sih Kak. Hampir Wow. 2 tahun, iya 4 periode lah. Lama banget ya. Kalau Nova, Kalau saya pribadi kurang lebih 3 tahun. Lama juga. itu kali ini ada ini gak sih kayak angkatan berapa, angkatan kepengurusan yang keberapa gitu ada nggak? Atau nggak ada? Betul ada Kak. Karena dia keberapa? Tahun 2024 akhir sih Kak maksudnya. Cuma kalau segi angkatan nggak ada disebutin secara spesifik iya, Kak, oke. karena emang terus berlanjut gitu. Oke. Kalau Nova gimana? Kalau saya dari tahun 2023 Kak. Jadi kan kami itu ada yang per semester. Jadi 1 tahun itu dibagi 2 semester. Oh, Iya seperti sekolah pada umumnya ya. Betul. Oke. Dan untuk sistem pembelajarannya sendiri kalian gimana tuh? Kan kalau kita sekolah formal kan ya itu biasanya ada kurikulum, Iya. ada pengerjaan PR dan lain-lain. Nah kalau misalnya dari Sekolah Rakyat Merdeka sendiri gimana gitu? Oke. Paling kalau program lapangan rutin itu kita nggak punya spesifik Kak. Jadi kita memang bermainnya itu di sketsa gambar aja melalui media edukasi. Jadi misalnya nih kan kita punya tema, temanya Hari Guru. Maka nanti sketsa yang kita sajikan adalah karakter guru yang akan diwarnai. Nanti metode edukasinya relawan itu sekaligus mendampingi sekaligus mengajarkan. Oh guru tuh kayak gini loh. Nah jadi dari sana edukasinya itu jalan. Karena kalau di lapangan sendiri itu kita nggak bisa yang serta-merta ngajar. Karena rata-rata anak kesana tuh datang pulang kayak gitu kan. Iya, iya. Bergantian dan nggak bisa lama, apalagi ditunggu sama orang tuanya juga. Jadi metode ajarnya itu kita berkelompok, mewarnainya sama relawan, nanti dijelasin tuh sketsa gambarnya. Didampingi. Betul maknanya apa ya, edukasinya tuh apa kayak gitu. Nah jadi nanti sama relawan langsung. Cuma ada juga ya Kak program yang kita punya kurikulumnya gitu. Betul ada. Kalau mata pelajaran formal sendiri juga termasuk hal yang diajarkan nggak di Sekolah Rakyat Merdeka? Matematika misalnya atau bahasa Indonesia Indonesia juga gitu, termasuk nggak? Ada sih kan program khususnya ya. Program Gimana tuh ceritain? boleh. Apa Tapi tuh programnya? itu tuh udah lama ya Kak. Terakhir 2024 boleh nih kan Opal yang jalan pada saat itu. Jadi kemarin itu kami selain juga ada lapakan Kak ya untuk anak-anak ini, kami ada program yang namanya Rombel atau rombongan belajar. Rombel ya. Iya, iya, iya. Oke. Terus. Nah itu yang spesifik secara spesifik mau mengajarkan ke anak ini mata pelajaran apa seperti itu. Nah, kalaunya untuk di lapangan itu kami masih coba pengembangan sih Kak. Iya. Nah, jadi mau nantinya di lapangan itu diadakan juga yang rombel ini. Iya, iya. Tapi masih ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan terlebih dahulu kan ya. Karena di lapangan itu juga anak-anaknya tuh majemuk tadi seperti yang Iya, disampaikan iya. oleh Random Nadia. ya. Random gitu kan. Jadi
perlu penyesuaian kembali. Oke. Tapi untuk yang kata kakaknya tadi sudah pernah kami lakukan sebelumnya. Oke, sudah ada juga Kenapa tuh ya. jadi stop kalau boleh tahu? Kalau untuk program ini memang kami biasanya per semester, Kak. Oke. Per semester. Kenapa berhenti kemarin itu? Karena balik lagi kami ini per kepengurusan itu kan per semester ya. Iya, iya, iya. Ada yang mau per semesternya itu membawakan program ini. Oh iya. Cuman untuk yang lapakan ini program yang tetap kami, yang rombel ini kan selain dari lapakan seperti itu. Artinya juga ada kayak gitu, tapi ini lagi disesuaikan. Betul. Oh iya. Tapi untuk lapakan ini sejauh ini di mana aja tempat diadakan atau diselenggarakannya, Novel? Oke. Betul, untuk lapakan sendiri Kak, kalau yang ibaratnya di wilayah kita Kalimantan Ya. Selatan itu di Banjarmasin itu di RPTRA Banu Anyar Di bawah jembatan Banu Anyar. Banu Anyar. Ada taman tuh ya? Betul sekali Oke. Kak. Oke. Kemudian yang kedua kalau di Banjarbaru itu di RTH Al Munawarah Kak. Oke. Situ Di taman samping- juga tuh atau gimana? Betul, taman juga Kak. Oke, ya. Kalau di Martapura sekarang itu masih survei-survei, tapi pertama kami lakukan kemarin itu di RTH Ratu Jaleha. Oke. Artinya kalian ini target tempatnya tuh di taman-taman ya. Iya. Itu gimana tuh cara ngajak anak-anak di sana untuk belajar? Kan tujuan mereka kan datang buat bermain, buat ke taman Buat gitu. hiburan Nah, untuk ngalihin ke belajar ini bagaimana kalian caranya itu? Nah, mungkin kalau yang semisal di Banjarmasin nih Kak, Iya. karena kan kita udah lama banget beroperasi di Banjarmasin, otomatis biasanya yang datang duluan tuh warga lokal, anak-anak lokal Yap. Oke, di daerah iya. setempat situ Iya, kan. iya, iya. Nah, itu udah pasti rutinan mereka datang. Tapi biasanya ada juga kan buat meramaikan lapangan kita Iya, pasti iya. ngajakin anak-anak yang ada di taman. Nah, biasanya metodenya tuh relawan bakal turun dulu ke taman-taman, terus kayak ngajakin sambil bawa sketsa gambar gitu. Mau ikutan gak gambar gratis nih, baca gratis, Iya, iya, bermain gratis sama teman-teman yang ada di sana Iya, gitu iya. kan. Oh, terus mereka tertarik tuh karena mungkin dengan gratis sudah ada sketsa gambarnya, Iya, iya, udah ada iya. semuanya juga gitu Iya. kan. Jadi langsung main, tapi biasanya kita izin dulu sih sama orang tuanya sebelum ngajakin gitu. Jadi biasanya nanti mereka udah dapat izin baru bisa main ke lapangan kita kayak gitu aja sih Kak. Sebenarnya simpel karena anak-anak tuh mudah banget gitu. Nah, apalagi aja Kalau iming-imingnya gambar, Iya, gambar. rame-ramean gitu ya. Ceki-cekian. ya betul ada Uang giftnya. gitu. Itu bukan anak-anak nih. Kita pun juga mau. Kita yang kita pancing ke situ. Iya, tapi sejauh ini gimana minat mereka pas ikut itu? Apakah makin meningkat atau bagaimana saat ini? Baik, kebetulan alhamdulillah banget Kak untuk minat daripada anak-anaknya ini sangat tinggi Kak ya. Bahkan di beberapa kali kami itu libur lapakan, Iya. Oke. anak-anaknya malah nyariin. Bahkan ada orang tua yang nanyain langsung Iya, ke iya, iya. Instagram kami atau media sosial kami, kapan nih Kak buka lagi lapakannya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi semangat jadinya ya Betul kayak gitu. sekali, Kak. Oke. Itu tiap hari apa tadi yang lapangan ya? Iya. Lapakan tadi ya. Itu minggu sore sih Kak. Oh, minggu sore. itu di semua wilayah itu jam 4 sore udah mulai startnya. Serentak ya. Betul. Oke, Sama oke. semuanya. Sampai jam? 6 sih Kak maksimalnya. Oke. Jadi selama 2 jam itu kalian ngajar apa aja di situ ya, tergantung tema tadinya ya. Untuk media-media yang kalian bawa itu dari kalian sendiri atau ada yang bantuin atau gimana gitu? Kalau untuk medianya sendiri Kak ya, alhamdulillahnya kami tuh dapat support dari teman-teman komunitas yang lain juga. Oke. Kemudian juga ada beberapa orang tua yang Iya, iya. memberikan ini ya media pembelajarannya. Iya, iya, iya. Kemudian juga ada donor-donor dari luar lah Iya, seperti iya, itu yang memberikan bantuan, iya. bantuan media pembelajaran. Ya, Sehingga wow. dalam hal ini kami untuk penyediaan media pembelajaran sendiri tidak terlalu terkendala sih Kak. Wah, banyak support. Karena bisa dibilang ya. penopangnya juga banyak yang tertarik ya dengan hal yang ini. Wah, Oke. keren banget pemirsa ya. Kita bisa dengar cerita-cerita Iya. menarik tentang betapa excitednya ternyata anak-anak. Kalau kita bisa dibilang gimana ya yang namanya anak-anak belajar sambil have fun itu juara satu ya pastinya. Pasti pengen ikut ya. Pasti Nah, pengen pemirsa kita ikut. habis ini bakal membahas lagi mengenai pendidikan untuk semua orang bersama teman-teman dari Sekolah Rakyat Merdeka. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Ngobrol Pintar. Pemirsa, masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Ngobrol Pintar. Kita masih bersama teman-teman Sekolah Rakyat Merdeka yang tentunya komunitas yang luar biasa Mela ya. Betul, masih bersama Nadia dan Naufal juga. Benar, mereka mengadakan kegiatan yang bermanfaat buat anak-anak di Banua kita juga. Betul sekali. Tapi ini aku ada penasaran satu hal nih. Tadi kan katanya buat program apa sih namanya lapakan ya? Betul Kak.
Aku nih dari tadi bingung ya, lapakan atau lapangan sih? Lapakan ya. Karena dia buka lapak Iya, gitu. karena di lapak gitu ya. Oke. Program lapakan kan tadi otomatis ketika sedang proses proses belajar mengajar sendiri, yang anak-anak yang join itu kan nggak terdeteksi tuh banyak, karena kita nggak tahu mereka sekolah atau enggak gitu. Tapi selama ini di data mungkin absen aja gitu. Ada datanya gitu. Ada datanya. Berapa paling banyak anak-anak yang pernah join gitu? Berapa Nat? Kalau di Biasanya- Banjarmasin ya sesuai dengan kalau di dia sendiri. Banjarmasin. Jadi kalau di Banjarmasin itu per hari ini itu tuh lebih banyak ketika memang cuacanya tuh bagus. Jadi semisal cuacanya cerah, itu kita bisa dapat sekitar 50 anak yang join. Itu bergantian, tidak Iya, yang iya. langsung 50 di tempat Iya, ya iya. kan. Iya tuh enggak sih. Oke. Jadi kalau cuacanya lumayan buruk, hujan gitu kan udah dari awal hujan, itu biasanya paling banyak tuh di 25 anak aja. Oke, tapi separuh ya. Tapi tetap banyak juga itu Tetap kalau banyak. Banjarmasin. Kalau misalnya Novel kan di provinsi ya, ada nggak sih maksudnya dari Banjarmasin, Iya. Banjarbaru, Kabupaten Info-info Banjar gitu ya, paling banyak data-datanya. berapa gitu? Oke, baik Kak. Untuk datanya sendiri, baik tadi kan sudah disampaikan yang di Banjarmasin. Kalau untuk Banjarbaru itu kurang lebih aja Kak, kurang lebih sama dengan yang di Banjarmasin. Itu tergantung juga cuacanya ya. Kalau di Banjarmasin kan kebetulan tempatnya itu teduh ya Kak ya, di Iya. bawah jembatan. Nah kalau di Banjarbaru Adem beda ya? lagi Kak. Di Banjarbaru itu memang tempat terbuka, taman terbuka. Jadi salah satu yang menjadi sebuah permasalahan mungkin ya, itu tempatnya terbuka dan kalau cuacanya buruk, nah itu bisa aja kami nggak lapakan jadinya. Kalau yang di hujan ya Banjarbaru. susah banget pastinya. Betul. Oke, tapi untuk kegiatan lapakan ini targetnya itu ke siapa aja, Noval Nadia? Ada ininya nggak? Mungkin target usia atau Iya, target range-nya iya, gitu. kayak gimana anaknya? Aku kan bukan gitu. anak-anak nih. Kalau aku ngerasa itu menarik, terus aku mau join gitu. Boleh nggak nggak gitu? gitu Apa itu kira-kira? emang bener-bener khusus Anak-anak, anak-anak iya. gitu dengan range usia segini sampai berapa mungkin 14 Ya, gitu. 40 tahun Gimana mungkin mungkin maksimalnya. mungkin Noval yang jawab ya boleh. Boleh Kak. Nah untuk targetnya sendiri Kak ya, sebenarnya kan betul tadi seperti yang disampaikan kakak-kakaknya, itu memang fokusnya ke anak-anak Kak. Oke. Nah, akan tetapi dalam hal ini juga kami menyediakan buku-buku bacaan yang bisa dimanfaatkan oleh tadi kalau semisal anak-anaknya itu kan kadang mungkin Kak ya, mereka itu datangnya sendiri. Iya, Iya. benar. Biasanya ada orang tua yang mendampingi. Nah, biasanya orang tua ini kami suguhkan juga nih dengan bacaan buku Buku-buku, bacaan yang iya. ada yang kami amparkan di lapangan. Nah, seperti Oke, itu. sambil nunggu gitu ya. Kalau di Banjarmasin range umurnya yang ikut sejauh ini berapa tahun Nadia kira-kira? Kalau sejauh ini yang paling besar itu di kelas 2 SMP sih Kak. Itu ikut-ikutan aja. Jadi ketika mereka lewat, Kak boleh ikut nggak? Iya. Ayo udah boleh gitu, ramaikan aja. Karena pada situ lagi sepi aja gitu, ya udah main aja. Terus mereka berdua itu kalau nggak salah kelas 2 SMP awalnya. Oke. Nah terus kalau anak-anak itu paling kecil di usia 3 tahun, 2 tahun sih. Kadang ada yang 1 tahun tuh yang main-main aja. Jadi nggak ikut mewarna. Kadang kan ada mainan edukasi kan. Nah itu tuh biasanya ada yang bayi gitu sama orang tuanya dimainkan kayak gitu. Nah tapi kalau biasanya paling banyak tuh di usia SD kelas 1 sih paling banyak gitu yang emang udah bisa mewarna. Kadang kalau kecil banget tuh yang coret-coret aja bisa 2 sampai 3 kali ganti sketsa tuh. Iya tuh hampir kayak gitu. Oke, artinya mereka ini fokusnya ke anak-anak aja lapaknya gitu Betul. ya. Soalnya teman aku mau ikut sih. Oh, boleh Kak. Mela namanya kalau nggak salah gitu ya. Udah siapa kalau Jadi dia mau nanya gitu. Tapi nggak apa-apa, bahkan yang kelas 2 SMP pun juga Iya. ikut ya, karena juga menyediakan lapak buku di sana. Wah, oke. menarik banget ini pemirsa. Mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa aja ya ramaikan lapak ini sendiri Bener. nanti tiap hari Minggu, Hari Minggu pukul ya. 4 sampai dengan pukul 6 sore ya. Ajalah keponakan kalian, adik-adik kalian Iya. atau mungkin siapa lah ya Iya, anak-anak iya, yang pengen bergabung di sini. Nah, Lani, sekarang kita penasaran nih karena Nadia dan juga Noval sendiri bisa dibilang udah cukup lama bergabung di Sekolah Rakyat Merdeka ini. Kita mau nanya pengalaman pribadi boleh nggak? Tapi sebelum kita lanjut nih, gimana kita ngobrolnya sambil ngopi aja? Boleh banget lah. Biar enjoy. Betul. Nova tadi aman kalau ngopi? Aman. Aman. Oke. Ya, sambil ngobrol ya. Boleh. Silakan Thank you dapat Lani. minum kopi Oke, ya. mungkin kita ke Nadia dulu deh ya. Nadia kan udah kurang lebih 2 tahun ya Iya, join 2 di tahun. komunitas bener ya? komunitas. Ya, bener. Komunitas Sekolah Rakyat Merdeka ini boleh diceritain nggak apa sih pengalaman paling menarik gitu kalau versi Nadia selama kurang lebih 2 tahun sebagai pengurus serta pengajar di komunitas ini? Sebenarnya semua pengalaman itu tuh menarik banget karena memang Oke. hal baru dan memang
dari background aku sendiri kan memang bukan pendidikan. Jadi Iya. ketika mencoba hal baru di literasi, pendidikan itu semuanya itu jadi menarik kayak gitu. Walaupun memang program lapangan rutininan itu nggak terasa monoton karena setiap periodenya, setiap bulan itu kita selalu upgrade. Jadi ada hal baru yang dicoba. Misal kayak per periode tahun ini ada dongengnya. Jadi kayak itu menarik kayak gitu. Apalagi bagi aku yang dulu waktu kecil jarang mendengarkan dongeng, tiba-tiba pada saat ini aku bergabung di komunitas yang menyajikan dongeng, itu jadi hal yang sangat menarik dan tentunya aku jadi banyak belajar juga gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali programnya, apalagi memang kita nggak saat ini tidak hanya fokus ke anak-anak umum aja kan, sudah mulai melebar, mencoba mencari program penyesuaian lagi untuk anak marginal yang dimana tuh makin semangat dan tentunya makin menarik kayak gitu kan. Karena ketika kita bisa memberikan akses buat anak-anak marginal itu tuh ada sedikit tantangannya juga gitu. Nah, dan itu sih yang membuat aku tuh terus ada di sekolah rakyat ini. Terus juga gimana caranya memang program-program yang disajikan komunitas ini tuh menjadi satu hal tantangan yang dimana itu tuh membuat aku tuh terus stay di sini gitu. Itu kenapa maksudnya kayak Nadia itu udah lama banget tapi masih betah ya menjadi bagian dari komunitas Sekolah Rakyat Merdeka ini. Kalau pemicu awal kenapa Nadia pengen bergabung sendiri gimana? Soalnya kan seperti yang Nadia bilang tadi nih, maksudnya ini adalah ranah di bidang pendidikan dan Nadia sendiri itu adalah anak mahasiswa jurusan hukum. Itu agak sedikit bertolak belakang ya gitu ya kalau kita lihat secara garis besar dan sekilas gitu. Nah, kalau Nadia sendiri apa yang pengen membuat Nadia tuh ingin bergabung gitu saat itu? Kemarin tuh pada saat lulus SMA tahun 2024 tuh baru banget lulus SMA, melihat Sekolah Rakyat Merdeka Banjarmasin ini itu ruang yang menyenangkan, apalagi memang bermain sama anak-anak. Di mana tuh ngelihatnya? Di Instagram sih Kak. Dikira langsung di waktu yang lapangan ya. Nggak main ke Banjarmasin pada saat itu. Jadi memang kayak ini kayak seru deh bermain sama anak-anak yang dimana aku juga suka gitu sama anak-anak. Terus daftar lah gitu kan. Oh ternyata memang dari program-programnya mengedepankan anak-anak gitu kan, enjoy, birokrasinya nggak susah juga gitu kan, fleksibel juga waktunya, dan alhamdulillah sampai sekarang stay karena memang fleksibel semuanya juga gitu dan menyenangkan. Dan berkomitmen ya sampai sekarang ya. Keren banget. Nah sekarang kita pindah ke Noval ya. Kalau Nadia tadi backgroundnya sebenarnya adalah anak hukum ya, tapi dia benar-benar sangat tertarik dengan dunia pendidikan dan ingin bergabung di dalamnya ya Nat ya. Bahkan baru dari lulus SMA loh kan. Keren banget Nadia ini. Nah kalau Noval sendiri, kalau backgroundnya sendiri apa tuh? Pendidikan ya? Ya, betul Kak. Kebetulan untuk saya pribadi itu berbeda dengan backgroundnya Nadia ya. Nah, kalau Nadia anak hukum, kebetulan saya anak Fakultas Pendidikan. Jurusan Teknologi Pendidikan, Kak. Nah, di sini Kak, kalau bicara tentang alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di komunitas ini, yang pertama, salah satunya mendukung dan juga meningkatkan nih kemampuan mengajar saya, awalnya seperti itu. Dan kemudian setelah mengikuti kegiatan-kegiatannya ini kok seru ya. Kalau di kelas kan biasanya lebih kaku ya. Benar, di kelas biasanya lebih kaku dan tahu komunitas ini, coba untuk belajar banyak di sini dan kemudian banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka lagi Kak, selain daripada kegiatan-kegiatan pendidikannya. Terus kalau pengalaman paling menarik apa sih kira-kira kalau versi Noval sendiri selama kurang lebih 3 tahun stay di komunitas Sekolah Merdeka ini, Noval? Nah, untuk pengalamannya yang paling menarik ya Kak ya. Pengalaman yang paling menarik menurut saya itu bisa bertemu dengan orang-orang baru Kak, dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan bakal ketemu, dan melalui media melalui komunitas Sekolah Rakyat ini bisa bertemu Kak. Jadi kemarin itu sempat ikut kegiatan yang dari Kemdikti Saintek. Nah, Kemdikti Saintek yang dimana kegiatan ini diperuntukkan untuk ketua-ketua komunitas atau ketua-ketua organisasi Kak. Nah, yang saya bawa itu kebetulan Sekolah Rakyat. Nah, melalui kegiatan ini kami berkegiatan di luar Kalimantan Selatan, kemudian juga belajar sama-sama di sana Kak, bagaimana mengelola komunitas, bagaimana mengelola organisasi, dan dari situ membuat saya pribadi itu terbuka pikirannya Kak, dan mau menularkan dan memberikan kebermanfaatan lah untuk Banua kita tercinta melalui medianya komunitas Sekolah Rakyat Merdeka. Artinya relasinya pun juga gak main-main gitu. Ya, banyak koneksi yang didapat di sini. Betul sekali, soalnya kan Sekolah Rakyat ini ternyata bukan hal baru ya, tapi bahkan dari 2021 ya tadi ya, yang artinya progresnya panjang lah nih sampai bisa bertahan dengan sekarang. Oke, kita minum dulu yuk, silakan Noval, Nadia, silakan seruput kopinya dulu. Baik Kak. Ini buat pemirsa juga yang mau ngopi hari ini ya.
Oke. sambil ngobrol kita sama Nadia dan Faisal juga ada tayangan nih biar kata pemirsa. Ini tayangan kegiatan-kegiatan Sekolah Rakyat Merdeka di Kalsel ya, Oke. Nadia Noval ya. Ini saat di mana nih teman-teman? Kalau yang ini di Banjarbaru Kak. Nah ini pas kegiatan kita bagi-bagi takjil ya, takjil berbuka puasa. Ini Sekalian di juga MSL ya? dilapakan. Nih kebetulan ini di MSL. Gimana kemarin kegiatannya? Kegiatannya seru ya. Kita bisa lapakan sambil juga berbagi kepada pengunjung yang ada di sekitaran taman ini juga. Oke, keren ya. Berapa orang kemarin yang ikut tuh? Banyak ya? Lumayan. Banyak ya, oke. Ini Nah, gimana terus nih? kalau ini waktu apa nih? Kalau ini di lapak di Banjarmasin. Oh, di Banjar. Wah, Oh, ini iya, di Banjar kawasannya Banjar, kawasannya Nadia ini ya. Yang punya Kawasannya kota. Nadia. Gimana ini Nat, kapan Di Nat? Banjarmasin ini periode kemarin kolaborasi sama Poplingasih Literasi. Oh, oke. Gimana kemarin Nadia kegiatannya itu? Seru sih karena anak-anak kemarin dapat gift ini bibit tanaman dari Poplingasih. Wow. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Di mana nih? Nah ini di Kirampak kalau nggak salah Kak. Oke. Ini makrab kami, Oh, makrabnya iya. Kalsel yang kemudian juga mengajak dari kawan-kawan chapter Banjarmasin dan juga Iya. Banjarbaru. Gitu. Wow. Nah, terus ini apa nih? Nah kalau ini Ini acara HUT kita yang kelima ya? ya kelima tahun. baru-baru tadi. Wih. Oh, Iya, baru baru ini banget. ya berarti ya? Iya, Anniversary ya. Perayaannya ngapain itu? Perayaan 5 betul. tahun komunitas bener ya? Iya, komunitas, sekolah iya, rakyat, iya. sekolahnya ketinggalan terus. Apa tuh perayaannya kemarin? Ini lebih ke arah program bonding Kak. Jadi emang fun game aja sama anggota karena kemarin tuh kan pesertanya dari beberapa wilayah, Iya, termasuk iya, iya. Banjarbaru yang emang nggak pernah ketemu sebelumnya Iya, iya. dipertemukan di acara HUT ini. Wih. Jadi main Oke, game gitu seru ada, banget. iya awarding kecil-kecilan lah. Biar makin rakat gitu Iya. ya. Oke. Ini lagi di mana nih Noval Nadia? Oke baik. Kalau yang ini Kak, ini kegiatan lapak siaga bencana kalau di kami itu. Oke, saat apa tuh? Jadi ini lapakan juga, cuman lapakannya di tempat-tempat yang dalam tanda kutip itu mengalami keterbatasan. Iya, iya, iya. Kalau yang di sini ini di Sungai Tabuk kemarin setelah bencana banjir ya. Oh iya, sudah parah situ ya. Iya, betul. Oke. Ini berarti program spesial, program khusus gitu lapakan tapi di daerah-daerah yang bisa dibilang jauh ya dari kota untuk mengakses gitu. Betul, Kak. Itu rutinan juga atau gimana tuh sistemnya? Kalau untuk kegiatan seperti itu tadi Kak, itu biasanya menyesuaikan dengan kondisinya Kak. Kalau semisal ada sesuatu nih yang terjadi nih di oke. Banjarbaru gitu kan, ada bencana atau apa segala macam, bisakah bantu ngisi gitu kan? Oke. Biasanya kami ngisi. Kayak kemarin kan banjir ya kita ya, iya, benar. dan lain-lain juga. Nah terus ini ngapain ini? Ini kita ngisi di acara apa ya? Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan. di mana ini? Iya. Ini kolaborasinya sama remaja Masjid Al Ikhlas ya di Sungai Andai. Mereka ngadain pesantren Ramadan di wilayah Sungai Andai. Terus kami ngisi materinya gitu. Oh, ini soal apa tuh remaja materinya? tapi ya? Ini anak-anak sih Kak, itu yang di belakang ini remaja masjidnya. Terus kalau Iya, iya. Iya, targetnya Betul remaja. aja kan yang di belakang. Di belakang, oke. Ini apa nih Nadia? ini kemarin program kolaborasi sama Paragonian ya, Paragonian berdampak, kolaborasi sama Sekolah Rakyat Merdeka Kalsel. Ini kita pengadaan sekaligus bersih-bersih masjid ya di wilayah apa itu namanya Kak? Desa Tatah Pemangkih Laut Kak. Oke. Oh, ini Mangki. Ya, oke. Nah, ini di mana nih? Nah kalau ini kebetulan untuk chapter yang baru kita Kak. Waduh, apa tuh? Chapter di Kota Martapura. Nah, jadi ini baru-baru aja juga mereka mengadakan lapakan Oke. di RTA Ratu Jaleha. Baru-baru aja ya. Gimana respon warga di sana pas kalian adain lapakan? Alhamdulillah baik juga sih Kak. Maksudnya mereka itu mendukung aja dengan Iya, adanya iya. kegiatan kami. Oke. Ini Nah pas terus kapan nih? ini biru-biru semua bajunya. Ini panitianya dress code pada saat orientasi offline penerimaan anggota baru ya. Iya Pengurus periode baru? ini. Iya baru banget. Beberapa minggu aja ini deh. Berapa orang nih diterima kemarin tuh? Untuk periode ini lebih sedikit sih Kak dibandingkan dengan kemarin. Jadi memang kita ada sedikit kendala ya kemarin pada saat rekrutmen anggota. Jadi tapi untuk total saat ini juga di periode ini sekitar di 50. Wih, sedikit katanya Mel. Itu gabung sama pengurus lama Oh, juga sih yang iya, lanjut iya. gitu. Kan pengurus barunya itu sekitar 15-an aja. Oke, itu lumayan banyak juga loh. Oke, kalau untuk seleksinya sendiri sebenarnya gimana sih?
Kalau seleksi sebenarnya kita general akan aja ya semuanya itu dari beberapa wilayah itu disamain. Untuk syarat ketentuannya kita ketentuan pemuda ya usianya gitu. Untuk background pendidikan tidak ada pengkhususan. Cuma ketika memang melengkapi administrasi seperti pembuatan motivation letter kah, seperti itu kan. Kemudian ada beberapa komitmen juga yang dibuat dalam bentuk surat, dilengkapi administrasinya, udah simple aja. Kemudian mereka udah lolos nih berkasnya, lanjut ke orientasi online. Nah biasanya itu pembekalan materi, pengenalan soal rakyat gitu kan, full emang buat membangun pengetahuan mereka lah terkait dengan komunitas. Kemudian baru orientasi offline. Orientasi offline ini yang bonding aja, sekaligus kenalan sama pengurus-pengurus di wilayahnya masing-masing. Gitu. Nah udah ketika udah selesai tahapan-tahapan itu diikuti seluruhnya, baru mereka dinyatakan lolos, baru jadi anggota tetap. Kalau Banjarmasin sendiri ada berapa pengajar volunteernya Nat sampai sekarang? Kalau sampai yang bisa dibilang semester ini ya? Semester ini alhamdulillah di 50 sih Kak. Itu udah gabung sama yang lanjut dan juga baru. Jujur itu banyak banget Nat, itu satu kali lapakan turun semua atau gimana itu pembagiannya? Kita berjadwal sih Kak. Jadi memang kadang di lapakan itu per minggunya 8 sampai 10 relawan yang turun di rolling. Jadi mereka satu semester tuh kan 6 bulan. Bisa kena di lapakan tuh 3 sampai 4 kali karena rolling. Gitu. Oh bener, jadi sebenarnya benar-benar gak mengganggu kehidupan kita ya sebagai mahasiswa juga biasanya yang banyak tugas gitu. Karena banyak banget lah nih. 50 turun semua bagus. Itu di Banjarmasin ya? Kalau Banjarbaru sendiri gimana? Ada info nggak berapa volunteer pengajarnya? Di chapter lain tuh. Atau Kabupaten Banjar? Nah, untuk Banjarbaru sendiri Kak, itu jumlahnya sekitar 35 orang ya Kak ya. Untuk juga ya? Pengurusnya ya. Iya. Untuk yang turun lapangan kurang lebih sama kayak yang di Banjarmasin, kita juga ada punya jadwalnya. Keren ya. Banyak banget lah nih. Kita mau join jadi pengajar juga. Tapi kayaknya udah banyak banget ya. Udah banyak banget kayaknya. Oke. Pemirsa, masih banyak sekali hal yang ingin kita bahas bersama dengan Nadia dan juga Naufal ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan pengalaman mereka bagaimana selama ini mengadakan kegiatan di Sekolah Rakyat Merdeka, tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Oke pemirsa, masih bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kita udah banyak banget membahas mengenai Sekolah Rakyat Merdeka ya bersama Naufal dan juga Nadia hari ini Mela ya. Ada banyak fakta yang kita ketahui ternyata mereka bagaimana, kegiatan seperti apa dan target siapa aja tuh bagus banget Mela ya. Betul banget. Nah sekarang kita mau lebih spesifik lagi lah. Kita mau tahu kegiatan-kegiatan ketika lapakan itu sebenarnya apa aja sih. Apalagi tadi Nadia sempat bilang juga kalau lapakan ini nggak membosankan. Walaupun program rutin dari bertahun-tahun yang lalu ya bisa dibilang. Nah karena udah ada koordinator dari Banjarmasin langsung ya, yaitu Nadia. Nat, kalau di Banjarmasin sendiri Nat ya, biasanya di tiap kali pertemuan lapakan nih, apa nih hal yang baru? Mungkin bisa dibilang minggu tadi atau minggu sebelumnya ada yang terdekat aja. Apa itu Nat? Biasanya memang kalau di program lapakan itu kita selalu upgrade baru gitu kan. Kemarin banget itu tuh anak-anak kita kasih media pembelajaran. Jadi kemarin pada saat orientasi itu ada disuruh anggota bikin edukasi dari bahan-bahan bekas gitu kan. Nah dibawalah kemarin di lapakan. Terus ternyata dimainin sama anak-anak kayak gitu. Jadi gimana ya bentukannya, ada media edukasi gitu kan. Dari kardus dirancang terus mereka kayak nyusun kah gitu kan. Atau coret-coret gitu kan. Pokoknya media edukasi. Dan itu jadi hal baru juga di lapangan karena sebelumnya belum pernah. Dan ternyata memang anak-anak tuh excited buat cobain gitu. Walaupun memang dari barang bekas, gak yang baru gitu kan, yang beberapa kali pakai doang gitu, ternyata diminatin. Nah itu tuh membuka insight baru juga nih dari kami selaku pengurus, kayaknya bisa deh dibikin rutinan gitu kan, beberapa kali kita bikin terus ditaruh lagi di lapangan gitu. Ternyata anak-anak tuh suka coba-coba hal baru. Nah ada juga tuh yang menarik di program lapangan, kita ada punya yang namanya program panggung ekspresi. Nah panggung ekspresi itu biasanya kita sediakan nggak rutinan sih, kondisional aja. Jika lo memungkinkan, kadang kita buka misalnya ini anak-anak yang punya minat
minat bernyanyi kah, berpuisi bisa. kah, bisa kita tampilkan di Wow. panggungnya. Jadi kalau kakak pernah main ke bawah jembatan itu, Iya, iya. kita main itu kan ada panggung ya. Iya, Nah, benar, yang benar. Di panggung ujung itu ya, betul. ya. Iya betul. Nah panggung itu biasa kami gunakan. Jadi mereka tampil, Wow. kita sediain speaker, disetelin tuh musiknya, terus mereka nyanyi gitu, ngehibur teman-teman yang lain. Itu kan Iya, iya. biasanya rame ya, yang lain juga melihat tuh anak-anak pada tepuk tangan semuanya Iya, gitu kan. Relawan juga ikut kehibur karena kalau Iya. cuma didengerin lagu doang mah monoton aja Oh, iya, gitu benar, kan. Nah, benar, jadi benar. sambil melihat anak-anak menampilkan bakatnya, Iya. kita sediain juga ruangnya, tapi itu kondisional. Kadang misalnya penuh banget, nggak bisa juga dipaksain gitu kan. Atau nggak ada yang punya bakat, misalnya masih malu-malu gitu kan, nggak bisa juga dipaksain. Jadi emang kondisional. Gitu. Oke. Wah, menarik lah nih ya. Kalau Nanti nggak kalau ada yang misalnya nyanyi. mau nyanyi tapi malas karaoke kesini aja lah nih. Kayaknya bakal bubar ya anak. Takut semua. Tapi itu salah satu program bestseller ya. Yang Iya. disuruh apa sih tadi? Ajang bakat Panggung Panggung ekspresi. ekspresi. Tapi Oke. selain nyanyi ada nggak yang tampil selain bernyanyi Nah, biasanya? puisi, Anak-anak tadi katanya puisi ada. atau apa gitu? Puisi belum pernah sih. Kalau belum pantun pernah? ada kemarin pantun. Beberapa Oh, kata gitu. aja sih juga sambil bercanda-bercandaan Iya, ya. iya. anak-anak Langsung lagi. pegang mic aja itu kayaknya. Itu keren loh, karena itu bisa mengajari mereka buat pede di awal, di masa dini gitu ya. Tapi untuk kegiatannya sendiri nih, Naufal sama Nadia ada kendala nggak selama ini? Karena kan kita tadi membahas dari tadi kan pengalaman yang Betul. happy-happynya, keseruannya, macam-macam. Sekarang kendalanya, adakah yang pernah kalian hadapi saat mengadakan kegiatan di Sekolah Rakyat Merdeka ini? Baik. Nah, Kak, kalau untuk kendalanya sendiri, salah satunya mungkin ya yang bisa saya katakan itu faktor eksternal sih, Kak. Oke. Faktor eksternal yang berkaitan dengan cuaca. Tadi kan Oh, karena iya. kegiatan kami di ruang terbuka ya. Iya, 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 iya. Jadi itu sedikit banyaknya mempengaruhi dengan minat anaknya untuk mengikuti kegiatan lapakan kita. Kemudian juga kalau untuk faktor-faktor lain mungkin yang bisa menjadi hambatan itu berkaitan dengan konsistensi dari para pengurus, Kak. Oh, Karena hari ini iya. kan sifatnya masih volunteer ya, Kak, Benar, ya. iya, iya. Dan apa namanya, untuk komitmen mereka pun kadang naik turun ya, Kak, ya. Iya, semangatnya ya. Tapi dari kami sendiri itu sudah berusaha gitu kan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bonding, Benar, kemudian juga upgrading untuk meningkatkan soft skill mereka juga sebenarnya. Jadi untuk kendalanya itu masih bisa diatasi lah seperti itu. Oke, kalau di anak-anak sendiri saat diajarkan atau saat di kegiatan lapakan ada kendala nggak sejauh ini? Kalau untuk anak-anaknya, alhamdulillah anak-anak itu rata-rata aktif ya. Iya. Bahkan untuk para pengajar atau volunteer yang mengikuti kegiatan lapangan, contohnya itu sering kewalahan, Kak. Oh iya. Sering kewalahan. Pelatihan anak-anak. Oke. Mungkin yang jadi kendala itu lebih kepada energi mereka aja sih, Kak. Oh, Energi para iya. volunteernya. Iya, 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 iya. Apalagi kan kadang itu ada yang saking semangatnya Iya. para pengurus kita ini mau ikut setiap minggu, Kak. Mau ikut setiap minggu Iya, iya. untuk kegiatan lapangan kita. Tapi itu boleh. Boleh, Kak. Yang penting boleh ya. Itu tadi yang mamanya ngechat ya. Oke, keren ya, artinya juga bagus di segi anak-anaknya yang ikut juga ya antusias ya lah ya. Betul, dan bisa dibilang respon masyarakat pun juga sangat mendukung ya Benar. terkait hal ini. Maksudnya para orang tua itu seneng anaknya bergabung Iya. gitu. Karena mengisi kegiatan sore lah nih daripada main. Kita kan ya namanya anak kecil ya main-main aja Main-main ya. aja Lebih gitu baik ya. main sambil belajar sekalian. Artinya PR besar kalian di SDM kita, di SDM teman-teman dari komunitas gitu ya. Betul. Semangatnya naik turun tadi harus dihadapi gitu Ya, ya. betul. Tapi nih Naufal sama Nadia, kalau misalnya teman-teman dari komunitas melihat kalian hari ini nih di program ngopi gitu ya, ada nggak yang mau kalian sampaikan kepada mereka? Yang sejauh ini selama ini mereka sudah menemani kalian nih buat sama-sama membangun komunitas ini nih. Ada nggak mau sampaikan? Silakan sampaikan kepada teman-teman. Boleh dari Naufal dulu ya, Mr. Nadia. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya, di sini mungkin kata terima kasih kada cukup ya. Karena dari pengabdian teman-teman di komunitas ini itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Mau untuk terjun langsung ke masyarakat, mau untuk memberikan keilmuannya dan juga belajar kepada masyarakat di kegiatan-kegiatan kita, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami pengurus komunitas. Nah, untuk teman-teman tentunya harus selalu semangat. Ingat, di sini niat kita adalah untuk membantu, untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang terkhususnya di Provinsi Kalimantan Selatan juga. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai harapan
dan dibarengi dengan usaha dan juga doa agar sekiranya apa yang teman-teman kerjakan hari ini bisa berdampak, bukan cuma berdampaknya pada hari ini, juga untuk nanti-nantinya. Oke. Nadia boleh silakan. Ini harus menyermasin ya. Iya. Silakan Oke, Nadia. mungkin nggak sepanjang Kanopal ya, tapi teman-teman betul kata terima kasih aja nggak cukup buat teman-teman semuanya, karena berkat pengabdian teman-teman hari ini, apalagi teman-teman yang udah bergabung beberapa periode ya, beberapa semester, tentunya hasil kerja keras kalian itu berdampak banyak ternyata buat anak-anak. Dan tentunya pesan aku dan juga pesan kita semuanya terus meningkatkan literasi dengan menghadirkan beberapa program baru ke depannya, sehingga kita bisa memperluas sasaran, tidak hanya anak-anak aja, anak-anak marginal bisa kita jangkau, pemuda-pemuda yang di sana, sehingga memang benar visi dan misi kita jalankan secara utuh seperti itu. Jadi tetap semangat, terus berkembang dan berdampak bersama Sekolah Rakyat Merdeka, Banjarmasin dan juga Kalimantan Selatan. Wih, keren ya. Keren Kayak banget berasa pilihan teman-teman. Putri Indonesia gitu ya. Teman-teman dari Komunitas Sekolah Rakyat keren banget. Benar. Boleh dong kali aja Sekolah Rakyat punya inovasi ke depannya yang ingin atau dicapai? ya, ada nggak nggak kira-kira goals tuh? atau program Karena baru kan ke ini depan? sebenarnya memang baru tahun ajaran baru ya, iya. yang otomatis baru lagi nih kalian dari awal tadi habis orientasi Iya, gitu dan iya, lain-lain ya, pastinya ada beberapa program baru juga. Tapi kalau untuk jangka panjang nih, kira-kira Sekolah Rakyat Merdeka ini sendiri ada target nggak sih lagi ke depannya gitu? Mungkin dari Itu banyak ya Kak targetnya, karena terutama ya di Kota Banjarmasin itu kita punya inisiasi baru Kak. Apa tuh? Ya ada program yang namanya Kelas Rakyat. Nah, jadi kelas rakyat ini kita menggunakan sekretariat yang ada di Kota Banjarmasin. Itu kan banyak sekali buku-buku di sana. Jadi memang untuk pengambilan barang, alat dan lain sebagainya itu berada di sana di sekret. Dan memang kan kita menggunakan setiap minggu aja, satu minggu sekali gitu. Nah, jadi kemarin kepikiran gimana kalau ada program lainnya juga yang bisa memanfaatkan daripada ATK yang kita punya gitu kan. Oh, ternyata misalnya kita bisa ngadain kelas nih. Kalau di lapangan kita mewarna, membaca. Nah, tapi kali ini kelasnya lebih inklusif, menyasar daripada anak-anak marginal, terutama di lingkungan wilayah Sekre. Jadi Sekre kita tuh ada di wilayah Sungai Andai, Kak. Oke, Iya, di Sungai iya, Andai iya. situ. Jadi nanti programnya ini kelas rakyat yang dimana kita coba survei anak-anak yang tidak bersekolah secara formal di lingkungan setempat. Dan nanti kita juga akan buka kelas rakyat tadi di Sekrenya itu. Bisa di halamannya atau enggak di dalamnya Sekre. Oke. Jadi kelas rakyat itu untuk program belajarnya ada baca, tulis, dan juga nanti mungkin kalau kita berhasil buat berkomunikasi juga dengan kelas Inggris yang ada di Banjarmasin, itu Iya. kita bisa juga nambah untuk pelajaran bahasa Inggris gitu. Wow, oke. Iya bener ya. Ini kalau untuk dari Banjarmasin sendiri atau sebenarnya keseluruhan ini? Kalau untuk Banjarmasin seperti apa yang disampaikan Iya. tadi ya Kak ya. Tapi ini masih belum ya. Belum. Belum Iya. dijalankan. Tapi masih maksudnya target kedepannya itu gitu. Masih Oke. dirancang ya. Kalau provinsi gimana? Kalau yang dari kami itu yang pastinya pengembangan di beberapa daerah yang lainnya Kak Oh ya. iya, pelebaran sayap ya. Pengalaman saya juga Iya, iya. gak mau kalah sama yang di pusat. Iya, iya, iya. Target kemana aja nih? Gak mau kalah sampai di pusat. Terus itu lagi, itu harus terbang tinggi ya. Iya, iya. Gimana tuh? Untuk targetnya sendiri Kak ya, kita juga memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah ada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan khususnya ya. Oke. Nah, kalau untuk sekarang ini selain tadi juga di Martapura yang baru, kita Iya. juga sedang di Barabai ya atau di HST. Kemudian juga untuk rencana kedepannya di daerah Barito Kuala Kak. Oke. Di daerah Barito Kuala yang kemudian kita juga adakan kegiatan pertama. Kalau khasnya kegiatan pertama sekolah rakyat itu biasanya lapakan Kak. Iya. Oke. Lapakan itu Iya, tadi iya, baru iya. nanti berkembang Iya, iya. kegiatan-kegiatannya. Kemudian juga kalau Nadia tadi kalau di Banjarmasin itu punya kegiatan yang namanya sekolah apa tuh? Rakyat ya. Kelas rakyat, maaf. ya. Kelas rakyat. Kalau yang di Kalsel itu ada rencana untuk ke daerah-daerah terpencil atau yang berkaitan dengan anak-anak di pedalaman Kak. Oke. Di daerah HST mungkin ya yang lebih banyak masyarakat adatnya. Iya. Oh iya. Nah, jadi itu menjadi salah satu sasaran kami untuk membantu masyarakat adat yang ada di daerah Kalimantan Selatan untuk sekiranya bisa mengenal kegiatan-kegiatan literasi, mulai dari membaca, menulis dan lain segala macamnya. Oke. Seperti itu. Wih, keren banget lah nih ya. Ini Benar. sistem pembagian
pembagian antara koordinator Iya. kota dan provinsinya mantap ini. Jadi Noval fokus pengapakan sayap supaya lebih besar Betul. lagi gitu ya. Yang satunya fokus di program pendidikan di Benar. wilayah ya. Ini keren. Keren banget. Iya. Oh ini mungkin Instagramnya boleh, Iya, siapa tahu. ada nggak? Ada yang pengen jadi volunteer walaupun ini udah telat ya di semester ini ya. Tapi bisa join di semester berikutnya kan ya. Boleh kemana nih kalau mau cari informasi Instagramnya? Baik, untuk informasi bisa di bawah sini kayak. Gak ada. Nggak ada ya. Ini live ya. Harusnya tadi bawa kertas ya. Kertas kita harusnya ya. Di mana kalau kita mau cek Kalau media sosialnya? biasanya untuk mendapatkan sebuah informasi itu Iya. kami aktifnya di Instagram Kak. Oke. Instagramnya Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Oh, oke. Atau Kalsel. Iya, di follow aja gitu. Di follow ya. aja nanti teman-teman untuk informasi lanjutannya bisa dipantengin aja di Instagramnya. Sekolah Rakyat Kalsel gitu ya. Kalsel. Dan Oke. biasanya ini lagi Kak tambahannya untuk open recruitment itu biasanya di bulan Desember atau Januari dan yang kedua itu di semester yang kedua biasanya di antara bulan Juni dan Juli. Kayak sekolah juga ya, awal tahun, pertengahan tahun. Semester ganjil, semester genap, oprek terus gitu ya. Oprek terus ya. Oke, Noval sama Nadia, kalian ada ini nggak harapan kedepannya buat sekolah rakyat atau gerakan kalian di komunitas saat ini? Gimana harapan kedepannya? Baik. Untuk harapannya Kak ya. Harapannya hari ini karena kita temanya juga berkaitan dengan pendidikan untuk Pendidikan, ya. semua Kak ya. Iya. Nah, pendidikan kita hari ini mungkin teman-teman juga mengetahui ya, pemerintah hari ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Benar. Bahkan mereka juga berani untuk apa ya bahasanya itu mengedepankan program-program mereka ini dibandingkan program-program yang sudah dipikirkan oleh pemerintah kita dulunya. Nah, oleh karenanya teman-teman kita harus menumbuhkan perasaan, menumbuhkan kemauan kita untuk memberikan kebermanfaatan di bidang pendidikan khususnya. Karena saya juga percaya bahwa pendidikan itu bukan cuma tentang membaca dan menulis Kak, akan tetapi juga berkaitan dengan kunci untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oke. Keren. Terus sekarang Nadia? Nadia, singkatnya Mungkin apa? harapannya ini umum ya Kak. Jadi pergerakan pendidikan tidak hanya di komunitas Sekolah Rakyat Merdeka Kalimantan Selatan aja atau wilayahnya, tapi harapannya juga para pemuda yang ada di sana itu bisa menggerakkan daripada pendidikan, entah nanti dari literasinya dan lain sebagainya. Coba diperluas lagi pergerakannya, karena jikalau hanya berpatok pada satu komunitas ini aja, pastinya tidak akan tercapai seperti itu. Maka penting dan perlu sekali peran daripada pemuda khususnya di Kalimantan Selatan atau di Kota Banjarmasin untuk terus menggerakkan gerakan ini agar terus berdampak seperti itu, dan jangan juga berhenti untuk mengadvokasi daripada isu pendidikan, kebijakan per hari ini yang dimana itu akan merambat daripada masa depan generasi yang akan datang. Oke, luar Dicatat biasa. pemirsa ya, dan semoga Ini bisa juga tercapai. jadi ya. panggilan ya buat kita Ya. semua, seperti yang Novel dan Nadia bilang tadi, kalau kita semua harus peduli dengan yang namanya pendidikan, dan kalau bisa bukan cuma hanya sekedar peduli ya Nat ya, tapi juga turun tangan langsung gimana Terlibat, cara ya. menerapkan pendidikan yang layak untuk masyarakat kita. Oke, terima kasih banyak Noval, thank Nadia you. luar biasa ilmunya. Terima kasih, Semangat Kak. terus ya buat teman-teman dari Sekolah Rakyat Merdeka ya, Betul. selalu, dan semoga terus menebar manfaat di Banua ya. Betul sekali. Dan pemirsa, thank you banget udah pantengin kita dari kurang lebih 1 jam ke belakang. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngopi setiap hari Rabu pukul 3 sore sampai dengan pukul 4 sore. Iya, di TVRI Kalimantan Selatan. Akhirnya Lani pamit. Mel juga pamit. Mereka juga pamit. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar. Dadah.